Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita SSG TV. Welcome back ya. Alhamdulillah kita dapat membuat video kembali. Dan yang kemarin hampir selama 3 bulan kita off dikarenakan kesibukan kita yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat kembali melakukan aktivitas yang normal. Maka dari itu kita bisa membuat video-video tentang edukasi yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah kali ini saya sudah berada di tempat yang sangat luar biasa, yaitu tempat perkumpulan para terapis Gusmus Raksa Jasad. Dan mungkin saya akan bertemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa, mulai dari pencapaiannya, mulai dari itu impian-impiannya yang sudah mulai diwujudkan. Oke, ikuti perjalanan kami terus. Jangan kemana-mana, tetap di SSG TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Enjoy! Oke, saya sudah ada di tempat pelatihannya ya. Pelatihan di mana tempat rekan-rekan ataupun orang-orang belajar terapi Gusmus Raksa Jasad. Dan ternyata rekan-rekan ya, saudara saya semua ya, ternyata perkumpulan Gusmus Terapi Raksa Jasad ini ternyata sudah dilindungi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi maupun sudah dilindungi oleh yang namanya Lembaga Sertifikasi Profesi. Dan rekan-rekan yang belajar di sini ternyata yang sudah berjalan ada yang sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu pencapaiannya sangat luar biasa ya. Dimulai dari background awalnya dia bukan siapa-siapa, sampai detik ini dia menjadi orang yang sangat luar biasa. Mungkin karena skill ataupun keahlian di bidang pengobatan tradisionalnya itu sangat mumpuni. Banyak pasien-pasien yang sudah merasakan khasiat dari Gusmus Terapi Raksa Jasad ini. Maka dari itu, saya akan mewawancarai orang-orang yang sudah berhasil di Gusmus Terapi Raksa Jasad. Oke, ikuti saya terus, jangan kemana-mana. Oke, saya sudah bersama narasumber saya. Beliau seorang terapis Gusmus Raksa Jasad dengan Wahyu ya. Di GM udah berapa lama? Sudah 2 tahun, 2 tahun lebih ya. Nah, saya akan mewawancarai beliau mulai dari background sebelum dia masuk ke GM sampai sekarang dia sudah masuk ke dalam tatanan GM. Dengar-dengar selama Wahyu dari GM ini 2 tahun, pencapaian Wahyu itu sudah banyak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, satu persatu. Jadi rekan-rekan, padahal dulu ya backgroundnya itu dengar-dengar Wahyu itu seorang pegawai pabrik ya? Betul. Pegawai pabrik. Di pabrik itu mungkin ya cuma bisa mencukupi buat kebutuhan sehari-hari anak istri ya, Masih takut hari esok. masih ada ketakutan dengan yang namanya hari esok. Tapi di GM ini rekan-rekan, di umur berapa sekarang? 26. Di umur 26 tahun. Wahyu di GM 2 tahun berarti ya. Sudah pencapaiannya itu mobil baru ya. Betul. Ya, edan master ya. 2 tahun di GM semoga mobil, udah punya mobil. Dan bicara jaringan ya, bicara jaringan, Master Wahyu ini sudah ratusan orang bener ya, di berbagai wilayah itu sudah ada ya. Jadi kita akan wawancarai beliau, gimana sih bisa seperti itu ya, bisa sekarang pencapaian itu sangat luar biasa. Kuncinya itu gimana gitu, kita belajar dari beliau ya, kita ambil apa yang baik dari beliau gitu. Tuh, awal sebelum masuk ke GM itu gimana tuh Master? Kalau boleh diceritain. Ya, kalau untuk awal ya menurut saya ya seperti yang tadi guru saya bilang gitu. Saya itu ya dulu pabrik atau buta hijau gitu. Buta hijau. Mungkin dulu mah takut hari esok teh. Takut, soalnya yang namanya gaji mah gitu udah ada hitungannya, ini buat ini buat ini gitu. Nah setelah
saya gitu bergabung ke GM. Jadi nggak takut lagi yang namanya hari esok gitu. Duit mah gitu, rezeki mah udah ada pasti, yang penting kita gerak. Tidak semua orang punya gaji gitu ya, tapi semua orang punya rezeki gitu. Jadi itu ya saya garis bawahi. Menurut Wahyu, tidak semua orang punya gaji gitu ya, tapi semua orang punya yang namanya rezeki. Nah, awal Wahyu itu bisa masuk ke GM itu kenapa tuh? Padahal kan posisi itu masih kerja, apakah sudah berhenti apa gimana posisi itu? Jadi untuk posisi waktu itu kebetulan gitu pas yang namanya dirumahkan. Kata kasarnya mah habis kontrak lah gitu. Bahasa halusnya mau dirumahkan, Iya. padahal emang kayak di op. Habis kontrak lah. Kontrak. Kebetulan gitu guru saya ini bukan orang jauh gitu. Kebetulan ini guru saya itu ya masih kerabat, masih saudara gitu. Cuman saya juga bingung untuk awal itu guru nopal itu walaupun rumahnya dekat, boro-boro main bareng gitu. Nanya negor jarang, soalnya jarang ketemu gitu. Masing-masing tongkrongan teh gitu beda. Nah pas hari itu pas waktu itu saya masih posisi nganggur gitu. Tiba-tiba guru nopal itu WA ke saya gitu. Lagi di mana Deng? Katanya dulu mah gitu. Di mana Deng? Gitu. Guru nopal ngontek, dia nanya lagi di mana. Nah di situ saya bingung. Bingungnya kenapa? Karena beliau gitu Tumben gitu. Biasanya nggak pernah ngontek. Kata saya ada apa ini? Kata saya gitu. Jangan mau nagih utang. Kata saya teh, pengen main beneran. Udah, kata saya main aja gitu. Pas main, nah saya itu ya biasalah abang ngobrol. Cuman beliau menyampaikan gitu, ngasih ajakan ke saya gitu. Mau nggak ikut terapi? Nawarin lah. Posisi itu kan Wahyu berarti kan lagi nganggur gitu ya, ditawarin lah berarti mau nggak nih Betul. masuk ke dalam tatanan GM belajar terapi gitu. Oke. Karena gitu, cuman posisi itu sih gimana ya, mau nggak gitu, soalnya ya namanya perasaan teh masih muda gitu tuh. Cuma kerjaan kayak gini kan gitu. Awal 3M-nya teh belum lepas gitu. 3M itu apa tuh? Malas, malu, marah atau ego gitu. Itu kuncinya Mbak ya. Berarti orang yang susah untuk perubahan itu berarti bisa digarisbawahi ya. Rekan-rekan, saya dapat ilmu nih dari Wahyu. Berarti orang yang sulit untuk perubahan di dalam hidupnya. Berarti orang tersebut masih memegang yang namanya malas, malu ataupun marah. 3M itu ya, atau egois malah itu ya. Oke, lanjut Master. Cuman karena saya nganggur ya, saya sih awalnya sih coba-coba gitu. Kata guru gitu main. Terus saya teh, dia awal mah katanya sok aja, kalau ada pasien ntar kontak aja gitu. Saya belum ngerti di situ. Pas gitu kebetulan gitu saudara itu ada yang kurang sehat, saya kontak beliau, kontak guru saya. Datang ya guru ya sama guru Denny. Datang ke rumah. Waktu itu ngobatin yang diabetes ya. Yang diabetes lah. Jadi posisi itu Wahyu ini saya tawarin sebagai mau nggak gitu, karena Wahyu posisi lagi nganggur, saya tawarin lah jadi seorang terapis ya. Dan alhamdulillah Wahyu waktu itu walaupun masih ragu-ragu, kata saya nggak apa-apa kalau belum sreg mah, tapi kalau emang ada pasien atau punya saudara yang punya keluhan, kontak aja saya, waktu saya bilang gitu. Nah alhamdulillah jangka 1 hari dari itu tuh Wahyu kontak saya. Kata dia tetangga ataupun saudara saya itu, saudara waktu itu ya? Saudara kebetulan. Diabetes katanya, diabetes. Waktu itu alhamdulillah saya samperin dengan Guru Denny ya. Nah pas saya samperin itu saya terapi ya. Alhamdulillah itu ya perubahannya. Dan waktu itu kita dapat bayaran ya, Nah Wahyu itu salah satunya yang membuat Wahyu semangat itu mungkin saya kasih ya. Saya ada duit, saya tiba nonton doang gitu, ngeliatin terapi gitu. Dia tiba-tiba mau balik, ya ada pasti salam tempel gitu.
Jadi hasil dari terapi saya ngobatin saudaranya itu, Wahyu ini saya kasih gitu. Nah, itulah mungkin salah satunya yang bikin Wahyu mau gitu. Oke. Yang dirasakan oleh Master Wahyu sendiri semenjak masuk ke GM, pasti ada yang namanya tantangan, bener nggak? Gitu. Pasti ada yang namanya tantangan. Enggak selamanya kita punya pasien gitu. Enggak selamanya kita mulus. Yang namanya perjalanan itu kadang ada kerikil-kerikil tajam. Oke. Tantangan apa sih gitu yang menurut Wahyu itu berat gitu di GM itu? Mungkin tantangan gitu di lapangan ya, yang namanya untuk awal ya bingung pasti pasien itu harus gimana, harus ngapain gitu. Cuman ya saya ya merasa punya guru gitu ya, selalu nanya ke guru harus gimana, harus bagaimana. Ya dulu mah ke lapangan ya ada yang udah diterapi itu, udah mau diterapi gitu lah, alhamdulillah. Kalau saya mah dulu gitu udah ada orang yang mau diterapi, udah girang gitu. Udah nawarin nih ada yang mau diterapi, udah mau, alhamdulillah saya mah gitu. Apalagi ya ngasih buat rokok mah udah bersyukur gitu. Ya mungkin untuk awal mah ya alhamdulillah gitu ya, menawarkan pasien ada yang mau juga gitu, walaupun terima kasih doang itu saya sih udah alhamdulillah gitu. Mungkin selain tantangan di lapangan ya, saya itu ya yang paling sulit, yang paling merasa berat tantangan itu datang langsung dari yang orang terdekat. Orang lebihnya itu salah satunya orang tua saya sendiri. Ya mungkin waktu itu saya posisi sudah nyaman gitu di GM, sudah nyaman. Tiba-tiba gitu, butuh hijau gitu atau pabrik itu panggil lagi ke saya, ada panggilan lagi di pabrik gitu, di PT yang kemarin saya kerja gitu. Nah pas itu saya pura-pura diem gitu, nggak bilang ke orang tua bahwa ada panggilan lagi. Cuman berhubung yang ngajaknya itu tetangga saya, mungkin tetangganya itu bilang ke orang tua saya, ini kenapa si Wahyu nggak datang pas dipanggil lagi. Nah pas saya pulang gitu, saya diinterogasi sama orang tua saya gitu. Kata orang tua saya, kenapa dipanggil lagi, nggak mau dipanggil lagi di pabrik. Kata saya udah nyaman di sini pak, kata saya gitu. Di sini enak, waktunya bebas, kerjanya enak gitu. Cuman kan yang namanya orang tua gitu, namanya orang tua itu kan nggak tahu sistem di GM kayak gimana gitu. Mungkin kalau tahu ya pasti dukung aja gitu. Ya dulu mah saya itu ya di situ saya mulai tuh, mulai harus gimana ya, saya langsung buat ke guru gitu. Kata saya, guru ini saya begini gitu, saya ceritain gitu yang tadi itu. Terus saya orang tua saya sampai begini, sampai bilang ya udah kalau milih GM, kalau ada apa-apa nggak usah minta bantuan sama orang tua. Oke, jadi bicara perjalanan itu benar ya, pasti ada aja yang namanya tantangan. Contoh tadi yang disampaikan oleh Master Wahyu, di awal itu baru juga merintis gitu di GMT, tapi sekarang tantangan dari orang tua kah, inilah gitu ya, yang membuat kita down kembali. Apa sih kuncinya, rahasianya dibalik sekarang teguh bertahannya seorang Master Wahyu ini? Walaupun sekarang orang tua itu kan awal juga ngedukungnya itu sangat enggak lah gitu untuk mendukung masuk ke GM itu, menolak bahkan gitu. Tapi apa sih motivasi Wahyu, Master Wahyu ini terus teguh bertahan di GM gitu? Ya mungkin saya gitu ya, saya pribadi di sini kan di GM kan punya guru ya. Saya selalu gitu, ada masalah sedikit apapun, mau dari GM mau dari luar GM gitu, saya selalu gitu sharing ke guru, minta solusinya, jalan yang terbaik harus gimana gitu. Alhamdulillah setiap saya ada masalah saya sharing ke guru, pasti masalah itu selalu terselesaikan gitu. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan.
karena Allah itu memberikan masalah itu pasti dengan solusinya gitu. Oke. Nah, Wahyu dari mulai awal tadi yang disampaikan oleh Wahyu ini bicara pasien juga kadang-kadang kadang enggak ya. Betul. Sekarang orang tua pun menolak gitu. Yang saya ingin tanyakan, yang membuat Wahyu terus teguh bertahan itu karena apa sih? Ya mungkin karena saya itu kan sepenuhnya di GM ya, gitu mungkin ya secara finansial pun ya nggak ada lagi selain dari GM gitu. Ya mungkin ya saya berjuang begini untuk istri, anak istri gitu, untuk orang-orang terdekat sih intinya begitu, orang-orang terdekat gitu dulu. Oke, Wahyu, bicara di GM community ini, karena Wahyu sekarang bergelut di bidang kesehatan ya, di pasien gitu. Pencapaian Wahyu sampai 2 tahun di GM ini, ya apa sih yang sudah dicapai oleh Wahyu gitu? Pencapaian apa saja sih gitu? Kan sekarang orang tua udah ngedukung ya. Alhamdulillah. Mungkin kan ada sebabnya gitu, kenapa orang tua bisa ngedukung Wahyu sekarang. Terus sekarang Wahyu bisa mewujudkan impian-impiannya. Tuh, sekarang impian-impian apa saja yang sudah diwujudkan oleh Wahyu sampai sekarang orang tua pun mendukung sepenuhnya, saudara-saudara pun Wahyu sekarang ngaku saudara ya. Apa saja yang sudah dicapai oleh Wahyu di GM Community ini selama 2 tahun? Mungkin ya salah satunya itu ya finansial gitu dulu ya. Jadi aman lah gitu. Yang dulunya keuangan mah ya aman gitu. Yang dulunya saya kerja gitu, ban motor bocor saya takut ongkosnya nggak cukup dalam 1 bulan gitu. Dan sekarang alhamdulillah setiap hari gitu, pengen apa beli aja gitu, nggak takut hari esok gitu. Ntar esok mah nggak ada lagi rezeki mah kan gitu ya. Mungkin salah satunya itu, dan alhamdulillah gitu ya, kurang lebihnya gitu saya 1,5 tahun gitu. Pencapaian yang namanya mobil itu terbukti itu tercapai itu dulu mobil. Alhamdulillah, mungkin ya berkat guru juga gitu ya, berkat. Jadi di awal sebelum masuk GM itu buat beli rokok buat nambal ban takut nggak ada gitu ya. Sekarang bisa kebeli mobil di GM itu. Dari situlah makanya orang tua benar-benar ngedukung gitu. Dukung sekarang mah. Bahkan sekarang itu saya mau dibikinin klinik di rumah teh gitu. Cuman ya saya resepan kayak gini gitu. Silaturahmi, banyak kenal sama orang gitu. Oke, Wahyu. Di perjalanan Wahyu sangat luar biasa ya. Apa sih kesan dan pesan bagi anggota-anggota sekarang yang baru masuk ke dalam tatanan GM dan khususnya yang ada di Sunda Semboja ini di SSG? Kesan dan pesannya, Wahyu, motivasinya sampai bisa sukses itu gimana gitu, Wahyu? Silahkan sampaikan. Ya, mungkin kuncinya itu ya kita ya teguh bertahan gitu ya, namanya di GM gitu ya. Terus misalnya namanya 3 pilar. Ya mungkin tantangan mah pasti ada ya, tantangan yang namanya manusia gitu ya, tantangannya pasti ada. Cuman saya gitu punya prinsip gitu, yang namanya prinsip apa kata guru saya lakukan itu. Alhamdulillah setelah saya mendengarkan kata guru dan saya mengerjakannya, setantangan apapun gitu, alhamdulillah terselesaikan gitu. Mau dari apapun, mau dari dalam GM, mau dari luar GM gitu. Tetap kalau kita sudah koordinasi sama guru, tantangan itu selalu terselesaikan gitu dulu. Jadi prinsip Betul. tidak semua orang mengatakan memegang prinsip itu berat. Benar nggak? Betul. Memegang suatu prinsip itu berat. Tapi Mas Wahyu mungkin dari awal itu kan tantangan mah, namanya tantangan itu seorang yang namanya hidup itu pasti ada yang namanya tantangan. Tapi di balik tantangan tersebut, Mas Wahyu lebih besar keyakinannya dalam ilmu gitu ya. Tantangan itu berat, tantangan itu besar, tapi lebih besar lagi keyakinan Wahyu terhadap ilmunya. Makanya beliau dari awal sampai sekarang bisa seperti ini itu bukan gak ada tantangan, berarti tantangan ada, tapi dia punya prinsip.
bahwasanya setiap tantangan itu apabila dikoordinasikan atau diobrolkan bersama guru pasti ada jalan keluarnya gitu ya. Oke, itu rekan-rekan. Terima kasih Mas Wahyu. Ya, itu dia. Alhamdulillah saya sudah bisa ngobrol langsung dengan salah satu terapis dari Gusmus Raksa Jasad yang ada di Sunda Semboja Giri. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi dengan rekan-rekan yang lainnya. Jangan kemana-mana rekan-rekan, karena sangat banyak edukasi ataupun pelajaran ilmu-ilmu yang sangat luar biasa ya. Tidak semua orang punya gaji kan gitu tadi itu, tapi semua orang punya rezeki. Allah itu tidak menciptakan miskin gitu ya, tapi Allah itu menciptakan agna wa agna, kaya dan berkecukupan. Ya, Allah maha melihat, kita punya mata gitu. Allah maha mendengar, kita punya telinga. Allah maha berfirman, kita punya mulut. Ya, ada kalimat ya agoniu, Allah maha kaya. Kenapa kita miskin kan gitu? Yang membuat miskin itu tadi yang saya garis bawahi dari Al-Wahyu. Orang kenapa miskin? Karena dia memegang yang namanya malas, malu, dan egois. 3 jubah penghalang tersebut yang harus dihilangkan. Nah itu ya ilmu atau pengalaman yang dari Al-Wahyu tadi sampaikan ke saya. Nah, mungkin semoga itu bisa jadi ilmu ataupun pengalaman yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Al-Wahyu ya. Kurang lebihnya mohon maaf rekan-rekan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cukup sekian ya. Kita ngobrol dengan Al-Wahyu. Nanti kita akan ngobrol dengan para terapis-terapis yang lainnya, para master-master yang lainnya. Jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi ya untuk memberikan edukasi-edukasi ataupun pelajaran untuk kita semua di dalam kehidupan. Oke, bila itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.